Halo teman-teman pemuda, apa kabarnya nih? Kita jumpa lagi di Ibadah Pemuda. Dan sebelum kita memulai Ibadah Pemuda sore hari ini, ada beberapa pengumuman yang akan aku bacakan buat teman-teman semua. Disimak ya. Tema kita selama bulan April 2021 adalah kemuliaan Tuhan dinyatakan melalui pengorbanannya. Diambil dari 1 Petrus 2 ayat 24. Jangan lupa setiap hari Rabu jam 18.30 kita ada doa pemuda yang diadakan secara online melalui Google Meet. Teman-teman yang ingin dibantu doa juga bisa mengisi Dropbox yang tertera ya. Yuk, buat teman-teman yang belum join grup meeting, sama-sama bergabung yuk. Kalian bisa langsung mengisi ke link yang tertera atau langsung DM ke Instagram kita ya. Ibadah pemuda tetap akan diadakan secara online. Teman-teman bisa mengakses video ibadah melalui YouTube Tiberias Youth Fest tepat pukul 5 sore. Buat teman-teman pemuda yang rindu melayani, kita buka kesempatan nih buat teman-teman yang ingin bergabung dalam tim pelayanan pemuda. Langsung cek aja ke Instagram kita @tiberias.youthfest atau DM aja ya kalau mau bertanya. Selamat ulang tahun buat teman-teman pemuda dan pemudi. Semoga apapun yang kalian kerjakan dibuat berhasil, panjang umur dan sehat selalu ya. Sekian pengumumannya. Nah, kita mulai ibadah sore hari ini yuk. Siapkan hati dan pikiran kita untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan melalui ibadah sore hari ini. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Halo, shalom, selamat sore pemuda-pemuda yang berkati Tuhan. Apa kabarnya? Aku yakin dan percaya pasti kita semua dalam keadaan yang sehat, kuat dan makmur, amin. Oke, pada sore hari ini sebelum kita memulai ibadah kita, ada baiknya kita mulai ibadah kita ini dengan doa dulu, oke? Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus Kristus, Allah Bapa kami dalam surga. Ya Tuhan, sebentar kami akan mulai ibadah kami Tuhan. Kiranya yang Kamu memimpin ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Kiranya Roh Kudus-Mu hadir Tuhan untuk memimpin ibadah kami Tuhan. Dan kami alaskan doa ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita angkat satu pujian, Good Good Father. Oh, I've heard 1,000 stories of what they take your life, but I've heard the tender whispers of love in the dead of night, and you tell me that you're pleased and that I'm never alone. You are good, good Father. To you are, oh, to you are, to you are, and I'm loved by you. So I am, so I am, so I am. Oh, and I've seen many searching for answers, far and wide, but I know you're all searching for answers. Only you provide. Oh, what we need before we say a word. You are
speak peace so unexplainable. I can hardly think as you call me deeper still, as you call me deeper still, as you call me deeper still. Oh, love, 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 you are a good, good Father. It's who you are, it's who you are, it's who you are, and I'm loved by you. It's who I am, it's who I am, it's who I am. Good Father, yes Lord, you are a good Father, and I'm loved by you. Yes Lord, it's who I am, it's who I am. Good Father, it's who you are, it's who you are, it's who you are, and I love you. It's who I am, it's who I am, it's who I am. You are good, good Father. It's who you are, it's who you are. Perfect in all of your ways, and I'm loved. You are perfect in all of your ways. To us, who I am. You are perfect in all of your ways. Oh, Jesus. Mari pemuda-pemuda hebat, mari kita sama-sama muji Tuhan, amin. Haleluya, mari kita akan satu pujian senada dengan surga. Haleluya. Mari kita melompat bersama dan memuji Tuhan, amin. Haleluya. Mari sama-sama. Tuhan, Engkau hadir, kuasanya mengalir, melawat setiap hati kami. Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membangkitkan, kebesaran-Mu dinyatakan, diselamatkan, diselamatkan. Oh, untuk menyembah, datanglah kerajaan-Mu di dunia. Di hadapan tahta-Mu, seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka bersama dengan surga. Haleluya. Mari sama-sama kita mulai lagi pujian ini dari awal, oke? Tuhan, Engkau hadir, kuasanya mengalir, melawat setiap hati kami. Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membangkitkan, kebesaran-Mu dinyatakan, amin. Diselamatkan, untuk menyembah datanglah kerajaan di dunia. Di hadapan tahta-Mu, seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian
senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji namamu, semesta bersuka bersama dengan surga. Mari sama-sama kita tepuk tangan buat Tuhan, amin. Siapa nama yang harus kita muliakan? Siapa nama yang harus kita tinggikan? Yesus Tuhan namanya, amin. Mari kita panggil namanya Yesus, Yesus, Yesus. Pam pam parang, pararam, pam pam parang, pararam, pam pam parang, pararam, pam pam parang. Mari semangat untuk memuji Tuhan, amin. Haleluya. Mari sama-sama kita angkat levelnya, oke? Di hadapan tahtamu, seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian. Senada dengan apa? Senada dengan surga. Amin. Kami datang bersatu, sembah puji namamu, semesta bersuka bersama dengan surga. Di hadapan tahtamu, seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian, senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji namamu, semesta bersuka bersama dengan surga. Senada dengan surga. Senada dengan surga. Amin. Puji nama Tuhan. Puji Tuhan. Apa kabar saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan? Kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita saati, kita masuk di dalam doa. Bapa dalam sorga, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami boleh diberikan kesempatan untuk kami mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan, jadikanlah tanah hati kami tanah hati yang baik dan subur. Ini firman Allah itu boleh berakar, bertumbuh dan berbuah yang manis dalam Engkau Tuhan. Kami mohon ampun atas segala dosa dan salah kami. Bahkan ampunilah orang yang bersalah kepada kami. Kami rindu Allah boleh melawat dan berkati kehidupan kami. Kuasa gelapan, kuasa iblis kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kami luaskan Allah Roh Kudus yang bekerja dan berkarya di tengah pemberitaan firman-Mu. Terima kasih berapaan Allah menyertai kehidupan hamba-Mu, kami sekalian bahkan perangkat yang kami pergunakan dalam kami beribadah kepada Tuhan. Dan dalam nama yang heran kami sudah berdoa, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pemuda memiliki tema pada bulan ini yaitu kemuliaan Tuhan dinyatakan melalui pengorbanannya, dan sebagai ayat pokok yaitu dalam 1 Petrus 2 ayat 24. Tapi kita rindu bersama-sama biarlah membaca kebenaran firman Tuhan dalam 1 Petrus, tapi kita baca dari pasal yang kedua ini, dari ayatnya yang ke-21 sampai dengan ayatnya yang ke-25. Mari sama-sama kita bacakan kebenaran firman Tuhan ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam,
tetapi Ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Puji Tuhan, amin. Firman Tuhan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita melihat dan membaca, kalau dalam pasal 2 dalam perikop dari ayat yang ke-18 sampai dengan ayat ke-25, di situ mengatakan di ayat 25, kita dahulu tersesat, sebab dahulu kamu sesat. Kita orang yang tersesat waktu yang lalu di dalam dunia ini. Bahkan banyak orang sampai saat ini belum mengenal jalan kebenaran dan kehidupan yang kita boleh tahu sama-sama dan kita boleh ada di dalamnya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita tahu ketika kita mengenal kasih Tuhan, di dalam dunia ini tidak ada jalan yang lebih indah ketika kita ada dalam jalan-jalannya Tuhan. Meskipun ketika penderitaan itu terjadi bukan saja dialami setiap kehidupan anak-anak Tuhan, setiap orang yang ada dalam dunia ini mereka menghadapi pergumulan, persoalan, tantangan di dalamnya. Tetapi kita, anak-anak Tuhan, ketika kita ada menghadapi setiap tantangan persoalan dalam kehidupan kita, mari kita mau kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Kita mau mengingat kasih Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita, saudara, di mana di bulan ini kita merayakan Hari Paskah. Hari Paskah di mana Yesus telah mati bagi setiap kita. Bahkan Dia sudah bangkit, mengalahkan maut, membuktikan bahwa Allah yang kita sembah di dalam Yesus Tuhan adalah Allah yang hidup. Amin, puji Tuhan. Saudaraku, sebab itu mari kita patut bersyukur kepada Tuhan. Sebab apa? Anugerah Tuhan sungguh besar dalam kehidupan kita. Kita yang dahulu adalah orang-orang yang harusnya dibinasakan. Kita hidup di dalam dosa. Seringkali dalam perjalanan kehidupan kita banyak kali melakukan kesalahan. Tetapi syukur kepada Tuhan, kita boleh menerima anugerah keselamatan yang daripada Tuhan, dan kita boleh dilayakkan menjadi anak-anak Tuhan dan memanggil Yesus, memanggil Dia Allah Bapa di sorga sebagai Aba Bapa. Saudara, mari ketika kita mengingat akan setiap kasih Tuhan dalam kehidupan kita, Yesus rela memberikan hidupnya, memberikan nyawanya bagi setiap kita yang mau percaya kepadanya. Dia memberikan satu teladan yang luar biasa di dalam kehidupan kita, yaitu apa? Ketika Dia harus menjalani jalan salib di dalam kehidupannya. Saudara, ada banyak hal-hal yang harus Yesus alami dalam kehidupannya. Di dalam 1 Petrus 2 ini mencatat bahwa Yesus tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika Yesus dicaci maki, Ia tidak membalas dengan mencaci maki. Lihat betapa teladan Tuhan kita luar biasa dalam kehidupan kita. Ketika kita anak-anak Tuhan, mungkin kita dipersoalkan, diperhadapkan oleh satu hal yang tidak mengenakan dalam kehidupan kita.
Contohnya mungkin seperti Yesus. Ketika kita dicaci maki, bagaimana setiap kehidupan kita anak-anak Tuhan? Dalam kehidupan kedagingan kita, kita mungkin memberontak. Saat orang mencaci maki kita, kita mau membalas kehidupan mereka. Saat orang berlaku tidak adil, curang dalam kehidupan kita, kedagingan kita memberontak seakan-akan kita mau melawan kehidupan mereka. Tetapi Yesus tidak demikian. Dia tidak membalas kepada orang yang sudah mencaci maki kehidupannya, yang menyalibkan kehidupannya, yang mengolok-olok kehidupannya, yang merobek-robek jubahnya. Yesus dapat berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Saudara, Yesus sangat mengasihi kehidupan kita. Bahkan Yesus memberikan teladan yang luar biasa di dalam kehidupan kita anak-anak Tuhan. Adakah di antara kita ketika kita menghadapi penderitaan dalam kehidupan kita, persoalan, tantangan, pergumulan dalam kehidupan kita, kita menjadi lemah, kita menjadi jauh daripada Tuhan, bahkan kehidupan kita melakukan hal-hal yang tidak benar di hadapan Tuhan, oleh karena mungkin Tuhan sudah jauh dari kehidupan kita. Karena apa? Karena dosa-dosa dan pelanggaran kita membuat apa? Hidup kita tidak tenang, membuat hidup kita tidak ada damai, hidup kita selalu ada pertengkaran. Tetapi Yesus datang, kasih-Nya cukup bagi kehidupan kita. Dia mau mati, menebus, memikul setiap dosa dan salah kita. Sebab itu, kalau ada di antara kita sudah jauh daripada Tuhan. Ketika kita pun sudah berdoa, beribadah, kita tidak merasakan kehadiran Tuhan. Kehadirannya tidak dapat kita rasakan lagi. Ibadah ya ibadah, berdoa ya berdoa, tetapi kita tidak merasakan apa-apa, kita tidak mendapatkan apa-apa. Mari kita cek, kita periksa dalam kehidupan kita. Adakah dosa-dosa, pelanggaran-pelanggaran yang harus kita perbaiki? Sebab itu Yesus mati bagi setiap kehidupan kita. Dia mau memikul setiap dosa dan salah kita. Kemuliaan Tuhan dinyatakan melalui pengorbanannya. Allah mau menyatakan kemuliaannya dalam setiap kehidupan kita. Mari saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita mau datang kepada Yesus. Karena begitu besar kasih-Nya kepada dunia ini, kepada kita semua. Dia mau memberikan anaknya yang tunggal, yaitu siapa? Yesus Kristus Tuhan. Kepada kita yang percaya kepadanya, kita dapat memperoleh kehidupan yang kekal. Tidak ada satu jalan di mana kita boleh sampai kepada Allah Bapa di sorga selain di dalam jalan Yesus. Yesus berkata di dalam Yohanes pasalnya yang ke-14. Mari coba kita buka. Yohanes 14 mengatakan, Yohanes 14 ayat yang ke-6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Apa yang menjadi pemisah antara kita kepada Allah Bapa di sorga? Yang menjadi Allah tidak mendengarkan doa kita. Kata Yesaya, Nabi Yesaya berkata, yang menjadi pemisah antara kita dengan Allah Bapa di sorga, sehingga Ia tidak mendengar doa kita, sehingga Ia mungkin memalingkan mukanya,
tidak menolong kita, yaitu apa? Setiap dosa dan pelanggaran kita. Mari kita mau tinggalkan setiap dosa dan pelanggaran kita. Kita mau datang kepada Yesus. Yesus, Dia mau mati menebus setiap dosa dan salah kita. Dia sudah menanggungnya di atas kayu salib. Sebab itu mari anak-anak pemuda yang dikasihi oleh Tuhan, bangkitlah, datang kepada Yesus. Di dalam Yesus selalu ada pengharapan yang baru dalam Tuhan. Tidak ada kata kalian, aku sudah tidak ada pengharapan lagi. Yesus sudah mati, bahkan Yesus sudah bangkit menang kalahkan maut. Dia berikan satu pengharapan yang baru dalam Tuhan. Sebab Amsal mengatakan, masa depan sungguh ada dan pengharapan kita tidak akan pernah hilang. Dan pengharapan kita dalam Yesus tidak pernah mengecewakan. Sebab itu mari kita mau datang kepada Yesus. Bereskan hidupmu. Apa yang menjadi hal-hal yang tidak berkenan dalam kehidupanmu, datang kepada Yesus. Yesus mau menolong. Yesus mau menolong kehidupanmu, dan Dia mau mengampuni setiap dosa, salah, dan pelanggaran kita. Yesus sangat mengasihi kita. Sebab itu, mari pemuda-pemudi yang dikasihi oleh Tuhan, datang kepada Yesus. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Karena salib Tuhan, kita boleh hidup. Saudara harus ingat, kita harusnya dibinasakan. Setiap dosa dan pelanggaran kita, itu yang membuat kita seharusnya kita dibinasakan, kita masuk dalam neraka yang kekal. Tetapi oleh karena kasih Tuhan, Dia mau menghapus setiap dosa dan salah kita. Dia mau memikul setiap dosa dan salah kita. Sebab itu kembalilah kepada Tuhan, perbaiki kehidupanmu, dan hiduplah di dalam kebenaran. Jangan hidup di dalam kehidupan yang lama, tetapi hiduplah di dalam seluruh kebenaran firman Allah. Maka apa? Hidup kita akan selalu ada dalam kedamaian, ada dalam ketenangan. Walaupun di dalam dunia kita harus menderita, harus menghadapi kesukaran, tetapi ketika ada Yesus, kehidupan kita terasa damai di dalamnya. Ketika ada tantangan, ingat Yesus ada bersama dengan kita. Dia ada di sebelah kita. Dia akan memberikan kemenangan yang gilang gemilang dalam kehidupan kita. Sebab Yesus ada tinggal dalam kehidupan kita. Roh Kudus ada dalam kehidupan kita. Dia mau menghibur, Dia mau menolong, Dia mau menuntun kita kepada seluruh kebenaran Allah. Sebab itu pemuda-pemudi yang dikasihi oleh Tuhan, tidak ada kata terlambat. Saat ini Yesus memberikan kesempatan untuk kita datang kepada Dia, Allah yang hidup, Allah yang sanggup menolong. Dia mau menebus setiap dosa dan salah kita. Kita yakin dan percaya ketika kita membereskan kehidupan kita pada Tuhan, maka Allah mendengar setiap doa, kerinduan kita. Tuhan akan membukakan jalan keajaibannya dalam kehidupan kita. Sebab ada lagu yang mengatakan, ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Kalau ku hidup suci
dunia. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Amin. Kita yakin dan percaya Tuhan pasti akan membukakan jalan keluar dalam kehidupan kita saat kehidupan kita sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Pemuda-pemudi yang dikasih oleh Tuhan, saya berdoa, saya rindu biarlah kita sekalian selalu mendapatkan pertolongan daripada Tuhan pada waktunya. Sebab itu, mari firman Tuhan tidak saya panjangkan pada saat ini. Kasih-Nya hebat bagi setiap kehidupan kita. Sebab itu, mari apapun yang sedang kita hadapi, kita mau datang kepada Yesus. Dia mau menolong kehidupan kita. Apapun sakit-sakit rohani yang sedang kita alami, terlebih sakit-sakit jasmani, bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Datang kepada Yesus. Yesus sanggup menyembuhkan. Oleh bilur-bilurnya Dia menyembuhkan kehidupan kita. Amin. Firman Tuhan kiranya menolong setiap kehidupan kita. Puji Tuhan, kita saati kita masuk dalam doa. Tuhan Yesus menolong dan berkati setiap kehidupan kita. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tanamkan setiap kebenaran firman-Mu dalam tanah hati kami yang paling baik sekali lagi Tuhan. Hamba-Mu berdoa setiap pemuda-pemudi yang dikasih oleh Tuhan, yang dicintai oleh Tuhan. Kalau mereka di hari-hari ini tidak merasakan kehadiran Tuhan, mereka jauh daripada Tuhan, mari Tuhan, Kau datang, Kau melawat setiap keberadaan mereka. Kalau ada di antara mereka tidak merasakan kedamaian dalam kehidupan mereka, mari Tuhan, Engkau datang memberikan damai sejahtera dalam kehidupan mereka. Kalau mereka saat ini mengalami pergumulan-pergumulan dan mereka belum menerima jawaban dan pertolongan daripada Tuhan, hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah memberikan jalan keluar, pertolongan dalam setiap kehidupan mereka. Tuhan, ampuni kami kalau di waktu-waktu yang lalu kami bersalah kepada Tuhan. Kami mohon Tuhan, ampunilah kami, dan biarlah Allah boleh mendengar setiap doa-doa kami, setiap kerinduan-kerinduan kami Tuhan. Dengarlah Tuhan, berikan jalan keluar dalam kehidupan kami Tuhan, dan bawalah kehidupan pemuda-pemudi yang ada saat ini yang mendengarkan kebenaran firman-Mu, untuk kami hidup dekat dengan Tuhan, untuk kami selalu hidup dalam seluruh kebenaran firman Allah, sehingga kehidupan kami selalu mendapatkan pertolongan daripada-Mu Tuhan. Makasih Bapa dalam sorga, kalau ada di antara kami yang hidup dalam ikatan-ikatan belenggu dosa, mari Bapa dalam sorga, kami berdoa bersati, kami patahkan, hancurkan setiap ikatan-ikatan belenggu dosa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terlepas, haleluya, puji nama Tuhan. Terima kasih kalau ada di antara kami yang sedang mengalami sakit Tuhan, kami terbaring di rumah kami Tuhan, kami percaya Kau sudah mati di atas kayu salib, Kau sudah menanggung setiap penderitaan kami, dan kami percaya oleh kuasa bilur-bilur-Mu kami sudah dijamah dan disembuhkan. Bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Terima kasih Tuhan, berkati setiap kuliah, setiap pemuda-pemudi yang ada, bahkan pekerjaan mereka. Bahkan hamba berdoa buat ketua koordinator pemuda yang ada, Bapak Joko Kristianto. Tuhan Allah senantiasa menolong kehidupannya bersama dengan staf, bahkan berdoa bagi keluarga dan anak-anaknya. Biarlah pertolongan Tuhan selalu menjadi bagian kehidupan mereka semua Tuhan. Terima kasih Bapa dalam sorga. Inilah yang menjadi doa sembahyang kami Tuhan. Kami mengucap syukur buat setiap berkat Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan karena nyata anugerah dalam kehidupan kami Tuhan. Kalau kami boleh ada sampai saat ini Tuhan, ini semua hanya karena anugerah-Mu, kasih dalam kehidupan kami ya Tuhan. Ya Tuhan, saat ini kami berdoa Tuhan, kami berdoa untuk bangsa kami, bangsa Indonesia Tuhan, untuk keselamatan bangsa Indonesia dari pandemi COVID-19.
dan bencana alam yang terjadi di Indonesia Tuhan. Khususnya Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudara kami Tuhan di NTT Tuhan yang terkena bencana Tuhan. Kau berkati mereka Tuhan, berkati apa yang mereka butuhkan Tuhan, berkati apa yang mereka perlukan Tuhan. Pulihkan daerah mereka Tuhan. Kami tahu Tuhan Engkau Allah yang ada beserta mereka Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa juga Tuhan untuk pemerintah Indonesia Tuhan. Biarlah Kau berkati Tuhan, dari pemerintah pusat sampai ke pemerintah daerah Tuhan. Biarlah kuasa-Mu turun atas mereka Tuhan. Biarlah setiap keputusan dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah semuanya karena perizinan-Mu Tuhan, dan bangsa kami boleh dipulihkan, boleh menjadi bangsa yang takut akan Kau Tuhan, menjadi bangsa yang maju Tuhan, untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa juga Tuhan untuk hamba-hamba-Mu Tuhan yang melayani pemberitaan firman-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan, di gereja-gereja di seluruh pelosok negeri Tuhan. Kau yang tahu Tuhan. Biarlah Engkau berkati ya Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk gereja lokal Tuhan, Bapak dan Ibu Gembala Tuhan, beserta keluarga besar dan para pengerja Tuhan. Biarlah Engkau berkati Tuhan. Engkau berkati Tuhan pelayanan yang ada di GPDI Tiberias Bogor Tuhan. Biarlah semua pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba-Mu Tuhan, boleh bekerja sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan, dan tetap terus melayani Engkau Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa juga Tuhan untuk seluruh jemaat GPDI Tiberias Bogor Tuhan. Engkau pulihkan Tuhan, Engkau berkati Tuhan setiap pekerjaan, setiap usaha yang dilaksanakan dijalankan oleh jemaat-Mu Tuhan. Kau berkati Tuhan, biarlah nama-Mu yang dipuji dan dipermuliakan Tuhan. Kami mau berdoa juga Tuhan untuk pemuda GPDI Tiberias Bogor Tuhan, seluruh jemaat pemuda GPDI Tiberias Bogor Tuhan, biarlah diberikan kesehatan setiap pergumulan, pendidikan, pekerjaan, dan masa depan setiap pemuda yang ada di Tiberias Bogor Tuhan. Biarlah Engkau berkati Tuhan. Engkau berkati juga Tuhan untuk pelayanan pemuda GPDI Tiberias Bogor Tuhan, setiap ibadah dan doa Tuhan, dan setiap pengurus Tuhan. Engkau berkati Tuhan setiap kegiatan yang dilaksanakan, baik online atau offline. Engkau yang akan berkati Tuhan setiap rencana-rencana yang akan disusun Tuhan, yang telah disusun juga Tuhan. Biarlah Engkau berkati Tuhan. Inilah doa permohonan kami kepada-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa kepada-Mu. Haleluya, amin. Setelah kita mendengarkan renungan, kemudian juga doa-doa sudah dinaikkan, kita akan akhiri ibadah kita. Bapa di surga, terima kasih Engkau sudah memimpin ibadah kami, bahkan pelayan-pelayan-Mu, orang-orang muda-Mu di berbagai tempat untuk melayani Engkau saat ini. Tuhan, tetap dimanapun kami berada, jadikan kami alat-Mu, jadikan kami sarana kesaksian-Mu, sehingga orang-orang yang melihat kami, mereka boleh mengerti bahwa di dalam kami ada sesuatu yang luar biasa, yaitu Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang menginspirasi kami, yang membimbing kami, yang memotivasi kami untuk mendengar, berpikir, melihat, berbicara, dan bertindak dengan benar dan baik. Sehingga dengan apa yang kami lakukan dan kami kerjakan, nama Allah dipermuliakan. Sebab itu Tuhan, kami juga berdoa buat tetap Bapak dan Ibu Gembala kami, bersama para wakil gembala, Om Cipta, Om Yosua bersama keluarga, bahkan para pengerja yang membimbing kami. Engkau berkati mereka. Engkau juga berkati setiap kegiatan kami,
supaya dengan apa yang kami lakukan kami boleh menjadi berkat. Terima kasih Bapa, dan ibadah ini kami akhiri di dalam satu nama yang berkuasa, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.